Seperti bacaan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdihi. Itu kalau di ulama-ulama Persis nggak dipakai. Karena hadis itu lemah gitu. Yang dipakai oleh Persis tadi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Anggap mulun cara apa dasaknya mewandingkan dengan senyum. Memang dianggap tidak dipakai karena hadisnya hadis dhaif, atau malah menurut para ulama ini tetap disunahkan ya. Ketika disunahkan ya jangan tanya lagi dong hadisnya dhaif ataupun tidaknya. Jadi seperti itu. Saya akan menjawab sikap dan statement dari Ustadz Salafi Wahabi yang memberikan penjelasan bahwa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi ini tidak dipakai dikarenakan dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran, dan segala kesusahan kita dihilangkan oleh Allah. Kembali lagi dengan saya, jangan lupa like dan juga komen, subscribe dan share sejauh mungkin agar tetap menerima informasi apa yang saya sampaikan ya. Bukan berarti saya dalam kebenaran, tidak, tapi dalam bentuk memberikan satu edukasi beberapa kajian kitab ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu kajian ya yang berkaitan dengan apa yang menjadi statement dari Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi Wahabi. Seperti bacaan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdihi. Itu kalau di ulama-ulama Persis nggak dipakai. Karena hadis itu lemah gitu. Yang dipakai oleh Persis tadi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Yaitu dalam persoalan bacaan di dalam sholat ya. Secara spesifik saya tidak akan mengungkapkan keseluruhan apa yang menjadi tilawah atau zikir dalam sholat, tapi saya akan mengkerucut atau secara spesifik memberikan satu poin, yaitu zikir atau bacaan dalam sholat yang berupa tasbih, yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Karena pandangan sebagian dari ustadz yang notabene-nya mempunyai atau berfaham Salafi Wahabi memberikan statement bahwa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi ini riwayatnya atau riwayat dhaif seperti itu ya. Sehingga ketika dhaif maka tidak dipakai. Jadi seperti itu pandangan dari sebagian Ustadz Salafi Wahabi. Tentunya saya akan menjawab sikap dan juga statement yang berhubungan dengan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Apakah ini sudah memang dianggap tidak dipakai karena hadisnya hadis dhaif, atau malah menurut para ulama ini tetap disunahkan ya. Ketika disunahkan ya jangan tanya lagi dong hadisnya dhaif ataupun tidaknya. Jadi seperti itu. Saya akan menjawab sikap dan statement dari Ustadz Salafi Wahabi yang memberikan penjelasan bahwa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi ini tidak dipakai dikarenakan dhaif. Akan saya jawab dengan karya dari junjungan Ustadz Salafi Wahabi, yaitu beliau Asy-Syaikh atau yang disebut dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Menurut mereka, bisa Anda cek sendiri redaksinya seperti apa. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kita tahu ya Majmu'ul Fatawa itu beberapa fatwa-fatwa yang telah ditulis atau yang menjadi statement atau pendapat
dari Ibnu Taimiyah, dan seringkali dari Salafi Wahabi ini memberikan sebuah ta'zim atau tafkhim ya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau sebagai rujukan ya, bukan keseluruhan ya, tapi sebagai rujukan dari kalangan Salafi Wahabi, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya akan buktikan apakah memang benar itu dhaif ataupun nanti dikatakan tidak sahih ataupun nanti dikatakan bid'ah. Itu ya sesuai dengan nanti yang saya akan sampaikan. Bahwa dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa kadzalika at-tasbihu yusabbihu fir ruku'i was sujudi. Jadi persoalan tasbih ya, karena dalam ruku dan kemudian sujud itu ya kama huwal maklum, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bacaan dalam sujud atau ruku adalah zikir yang berupa tasbih. Jadi yusabbihu fir ruku'i was sujudi. Wa qad nukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinukil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal a'la. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujud dan ruku itu membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau saya ungkap tadi ada wa bihamdihi, nah, itu kan yang dianggap riwayat yang tidak kuat atau dianggap dhaif, sehingga tidak dilakukan oleh kalangan Salafi Wahabi. Namun saya lanjutkan, wa annahu kana yaqulu subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli wa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi ada dua, yang pertama subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, dan kemudian subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi ini yang dinukil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berhenti pada saat ini juga. Ibnu Taimiyah menjelaskan wa fi ba'di riwayati Abi Daud subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dan sebagian riwayat dari Imam Abi Daud subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi lafaz subhana rabbiyal azim ada ziyadah yang berupa wa bihamdihi. Wa fi istihbabi hadhihi ziyadah an Ahmad riwayatani. Ini loh. Ternyata Ibnu Taimiyah menampilkan dalam kesunahan menambah lafaz wa bihamdihi, ternyata ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Kita tahu ya, Imam Ahmad itu seringkali juga menjadi rujukan dari kalangan Salafi Wahabi, dan apalagi ini dari Ibnu Taimiyah yang seringkali menjadi panutan dan junjungan sekaligus rujukan dari kelompok Salafi Wahabi. Saya ulangi lagi, wa fi istihbabi hadhihi ziyadah, di dalam kesunahan tambahan yang berupa wa bihamdihi an Ahmad riwayatani, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa fi sahihi Muslim an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh ila akhirih. Jadi kalau memang dianggap sesuatu yang dhaif dan kemudian ditinggalkan dan apalagi dikatakan bid'ah, wow, ternyata Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa istihbab hukumnya sunnah menambah wa bihamdihi. Jadi kalau dibacakan secara keseluruhan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi seperti itu. Itu dari riwayat Imam Ahmad. Jadi jangan sampai keliru ya. Beliau saja Ibnu Taimiyah mengatakan ini sunnah. Karena apa? Karena rujukannya kepada Imam Ahmad ada dua riwayat. Jadi seperti itu. Kalau ini dikatakan dhaif dan kemudian ditinggalkan, wah, ini satu hal yang perlu diluruskan ya. Apalagi ketika berbicara tentang hadis sebagai bentuk dalil ya, untuk mengatasi
beberapa kajian-kajian hukum ya, wa imma dalam sholat ataupun dalam ibadah yang lain, ya perlu kita harus analisa secara mendalam dong. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai bentuk jawaban dari Ibnu Taimiyah kepada Salafi Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.